Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB tentang logistik, supply chain. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Ini kata kuncinya peramalan ya teman-teman ya, peramalan terkait permintaan. Karena kita kan sekarang berbicara tentang manajemen logistik ya. Jadi bagaimana kita meramalkan permintaan yang akan datang sehingga kita mengatur logistik atau persediaan kita. Nah, 3 hal yang mempengaruhi peramalan itu kalian sebenarnya bisa melogikakan aja. Melogikakan aja, yang pertama pasti itu adalah permintaan ya. Permintaan dari si konsumen itu pasti. Karena eh, tanpa adanya permintaan itu teman-teman akan susah untuk menentukan peramalan bagaimana eh, ketersediaan stok atau logistik teman-teman. Kemudian kita juga harus punya informasi persediaan. Ya kan, kalau misalnya kita nggak punya informasi persediaan karena kita nggak pernah melakukan komponen misalnya, itu akan susah untuk melakukan peramalan. Kemudian juga berikutnya adalah lingkungan kompetitif gitu ya. Jadi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis tentunya seperti apa gitu. Apakah perusahaan lain ternyata mereka tidak mempunyai produk yang sama dengan yang sedang kita akan ramalkan ini, atau seperti apa? Atau mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang muncul yang punya produk dengan spesifikasi yang hampir sama dengan yang kita punya gitu. Nah, kalau karakteristik produk itu enggak ya, karena itu kan kita nggak bisa kaitkan dengan peramalan, karena peramalan itu kan kaitannya dengan jumlah ya, gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Kemudian manajer toko secara mingguan memeriksa ketersediaan barang di rak merupakan salah satu contoh sistem perhitungan persediaan, yaitu lah ya kan, ini kata-katanya secara mingguan, artinya minggu pertama dicek di akhir minggu, kemudian minggu kedua gitu juga di akhir minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Nah, yang dilakukan secara terus-menerus seperti itu dengan periode-periode tertentu itu disebut dengan periodic system gitu ya. Kalau interval sistem itu biasanya dia menentukan interval misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu sangat custom. Jadi bisa dari tanggal 5 sampai tanggal 10 atau 5 sampai 30 dan sebagainya. Kalau continuous system itu dia lakukan uh, penghitungan itu secara terus-menerus. Itu biasanya menggunakan sistem. Karena kan penghitungan secara manual itu agak susah ya. Jadi hitungnya secara terus-menerus karena di sistem seperti sistem ERP atau Enterprise Resource Planning itu ada fasilitas continuous system itu. Kemudian mata rantai supply chain terdiri atas bla bla bla. Ini supply chain ini manajemen rantai pasokan ya. Jadi ini inti dari manajemen logistik yang kita bahas sekarang.
Jadi mata rantainya apa aja sih? Dari mana ke mana? Nah, yang awalnya pasti dari supplier ya. Dari supplier dulu. Nah, kemudian habis dari supplier ke siapa? Dari supplier ke produsen kan, karena supplier itu kan pemasok bahan baku. Berarti dari supplier itu ke produsen yang mana ini berarti manufacturer ya, di sini berarti. Kemudian dari manufacturer itu ke siapa? Setelah produknya jadi, dia akan diserahkan langsung kepada distributor. Jadi nggak langsung ke retailer ya, distributor dulu karena ini kan pengecer besar. Kemudian baru ke pengecer yang kecil, retailer. Selanjutnya dari retailer ke customer. Itu jawabannya adalah B. Jadi ingat ini ada perbedaan antara value chain sama supply chain. Kalau supply chain itu mulai dari supplier sampai ke customer. Jadi itu adalah uh, intra dan ekstra perusahaan. Jadi internal dan eksternal perusahaan. Tapi kalau value chain itu cuman ada di dalam perusahaan. Jadi hanya di bagian sini aja. Ini sebenarnya bisa dipecah-pecah lagi. Value chain itu di sini kan macam-macam, mulai dari penerima barang, kemudian bagian uh, pemrosesan barang, penggudangan, kemudian juga bagian akuntansi, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian jenis pasar pada kuadran ketiga yaitu pasar di mana bla bla bla. Nah, ini kan teman-teman bisa pernah lihat ini ya, kurva supply dan demand, kurva permintaan dan penawaran. Nah, ini kan terkait itu ada empat kuadran, empat kuadran ya. Berarti dari sini ya, satu, dua, tiga, empat, ya kan? Yang kedua. Nah, kuadran ketiga ini yang mana? Berarti dia kan supply-nya tinggi, demand-nya juga tinggi, ya kan? Berarti permintaannya tinggi dan penawarannya juga tinggi. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian salah satu contoh dari faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan yaitu bla bla bla. Ini kata-katanya faktor eksternal, artinya faktor dari luar perusahaan ya. Kita lihat yang pertama dulu, dari harga dan promosi periklanan. Ini dari internal kan, karena harga dan promosi itu dari internal perusahaan. Desain pengepakan juga dari kita, dari internal perusahaan. Ekspansi ini juga strategi perusahaan ya, dia pengen expand ke daerah mana misalnya, atau ekspansinya ke produk apa. Tapi kalau perubahan selera konsumen, nah ini baru yang eksternal ya, karena ini kan dari luar perusahaan. Kemudian faktor waktu yang dibutuhkan pasar untuk bisa menerima dan merespon ketika ada produk baru merupakan faktor yang mempengaruhi distribusi, yaitu bla bla bla. Jadi istilahnya apa sih gitu. Ini kan ada kata-katanya faktor waktu, kemudian katanya untuk merespon. Nah, ini teman-teman harus hati-hati, bukan respon time ya. Ini bukan respon time. Jadi waktu untuk merespon ketika perusahaan akan masuk ke pasar atau enggak itu adalah time to market. Jadi waktu perusahaan akan masuk ke market tertentu. Sementara respon time ini adalah bagaimana kita merespon biasanya dari pelanggan misalnya. Misalnya pelanggan ada komplain apa itu direspon. Atau responnya itu berbentuk perusahaan lain misalnya mengeluarkan produk A. Nah, kita juga responnya seperti apa? Apakah mengabaikan aja ataukah juga ingin membuat produk sejenis atau bikin produk sejenis dengan harga yang lebih murah atau produk lain yang kualitas lebih bagus tapi harganya juga lebih tinggi. Itu yang respon time. Kalau customer experience ini artinya eh, bagaimana sih impresi dari si customer ini terhadap produk dan jasa kita. Itu. Sedangkan produk variety itu artinya varietas atau keberagaman produk dan jasa kita. Gitu. Jadi berapa banyak sih produk yang kita miliki yang kita tawarkan ke pasar gitu, itu produk variety. Selanjutnya, pertimbangan untuk menentukan di mana barang disimpan dan bagaimana cara pengirimannya. Ini kan di mana, ya kan, di mana disimpan dan cara pengiriman. Nah, ini menggunakan apa? Jadi metodenya itu apa? Metodenya itu teman-teman jangan pakai ini ya, logistik. Logistik ini istilahnya. Istilah teman-teman menentukan eh, apa ya barang-barang itu mau simpan di mana, terus pengadaannya seperti apa itu adalah proses logistik. Tapi metode yang digunakan untuk melakukan itu bukan logistik namanya. Namanya adalah value density. Nah, value density itu adalah pertimbangan persediaan itu terkait dengan ukuran eh, dan berat dari si barang persediaan itu. Karena kan semakin besar persediaan itu akan mempengaruhi
cara kita mengirim, apakah lewat ekspedisi atau ekspedisinya lewat darat atau lewat udara atau lewat laut dan sebagainya. Gitu ya. Kalau inventory ini kan istilah lain dari persediaan. Sebenarnya desain jaringan rantai pasok ini ya masalah supply chain tadi itu yang kemudian diketahui PT Risa memiliki nilai persediaan 40 juta, ya kan, nilai persediaan ya, persediaannya 40 juta, kemudian penjualan produknya 160 juta, ini penjualan. Kemudian perusahaan memiliki 52 minggu per tahun masa kerjanya, kemudian berapa minggu pasokan dalam persediaan. Jadi berapa minggu sih pasokan itu dalam persediaan si perusahaan. Nah, caranya gampang aja. Caranya adalah 40 juta gitu. Langsung teman-teman bagi dengan 160 juta, ya kan? Habis itu dikali dengan 52 minggu. Ini kan dapatnya seperempat ya. Ini satu, ini 4. Kemudian 4 dan 52-nya dicoret dapatnya 13. Jadi jawabannya adalah B, 13 minggu. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.